Selamat datang kembali di Hasata News, laporan terupdate tiada duanya. Semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Begitulah kata Heraklitus, seorang filsuf Yunani kuno. Bila mana sang penguasa alam semesta ini berkehendak, maka bergeraklah, berubahlah menjadi situasi dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Berabad-abad lamanya, pandemi di bumi secara dramatis mengubah cara hidup jutaan manusia di dunia. Baik secara ekonomi, meluasnya kolonialisme, pergantian kekuasaan, bahkan membuat berubahnya pola hidup dan tradisi yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Sebelum kita lanjutkan, mohon kawan semuanya untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dari kami yang menarik lainnya. Yang pertama adalah wabah Justinian dan munculnya Islam. Wabah Justinian yang berlangsung dari tahun 541 sampai 750 Masehi menerjang kawasan Mediterania disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pestis yang ditularkan kepada manusia melalui tikus hitam, mengunyah biji-bijian dari upeti yang diberikan kerajaan Mesir pada kerajaan Bizantium. Wabah Justinian menewaskan sekitar 30 hingga 50 juta orang, sekitar setengah dari populasi dunia pada saat itu. Kekuasaan Bizantium yang membentang dari Konstantinopel sampai Laut Mediterania dilanda krisis ekonomi hebat dan mengubah arah kekaisaran Romawi, serta memadamkan rencana Kaisar Justinianus untuk menyatukan kekaisaran Romawi. Tatanan dunia juga turut berubah karena terjadi peralihan kekuasaan dari Romawi ke kerajaan Islam. Yang kedua, wabah maut hitam dan kebangkitan Eropa Barat. Pagebluk yang menghantam Eropa sekitar tahun 1350 Masehi ini sangat mengerikan dan menewaskan sepertiga dari penduduknya. Persentase kematian terbesar ini diyakini berasal dari penyakit pes yang menimpa banyak buruh tani. Ini membuat para pemilik lahan berkurang tenaga kerjanya. Akibatnya, pekerja petani jadi punya posisi tawar yang lebih besar. Wabah ini juga berdampak pada runtuhnya sistem feodalisme lama, di mana orang dipaksa bekerja untuk membayar sewa terhadap tanah yang mereka tinggali. Hal ini mendorong Eropa Barat menuju komersialisasi, menjadi lebih modern dengan mengembangkan sistem ekonomi berdasar uang kontan. Dampak adanya pagebluk tersebut juga mendorong mereka lebih berani untuk melakukan perjalanan jauh. Efek dari modernisasi ekonomi, peningkatan investasi dalam teknologi dan dorongan melakukan ekspansi ke luar negeri dipercaya menjadi faktor yang membuat Eropa Barat menjadi salah satu kawasan paling berkuasa di muka bumi ini. Wabah cacar dan kolonialisme di Amerika. Sebuah kajian dari University of College London di Inggris menemukan bahwa ekspansi penjajahan Eropa menyebabkan populasi di Amerika turun drastis dari 60 juta atau sekitar 10% populasi dunia saat itu hingga tinggal 5-6 juta dalam kurun waktu 100 tahun. Kebanyakan kematian ini disebabkan oleh penyakit-penyakit yang diperkenalkan oleh para penjajah. Pembunuh terbesar yang dibawa oleh orang Eropa ke Amerika adalah penyakit cacar pada tahun 1492. Bencana yang mengerikan dan membuat sengsara manusia di benua Amerika ini juga punya dampak lain terhadap dunia. Dengan berkurangnya jumlah manusia di bumi, berkurang juga jumlah tanah yang dijadikan pertanian atau dihuni dan kembali menjadi hutan serta padang rumput. Keadaan tersebut membantu para orang Eropa untuk menjajah dan mengembangkan daerah-daerah baru yang dikosongkan penduduk pribumi. Selanjutnya, demam kuning dan berkembangnya Amerika Serikat. Tahun 1801 sudah ada beberapa pemberontakan budak terhadap kekuasaan kolonial Prancis di Haiti. Pemimpin Prancis, Napoleon Bonaparte, mengirim puluhan ribu pasukan untuk mengambil paksa kekuasaan di sana. Namun, ada demam kuning yang menjadi maut bagi pasukan Prancis. Sekitar 50.000 tentara, perwira, dokter dan pelaut meninggal dan hanya menyisakan 3.000 di antaranya. Dengan pasukan yang kalah dan jatuh moralnya ini,
Napoleon lantas mengabaikan Haiti dan juga seluruh ambisinya untuk menjajah seluruh Amerika Utara. 2 tahun sesudahnya, pasukannya gagal menghancurkan pemberontakan di Haiti. Pemimpin Prancis ini menjual 1,2 juta kilometer persegi tanah mereka ke pemerintahan Amerika Serikat yang ketika itu masih berupa negara baru. Wabah ternah Afrika dan meningkatnya kekuasaan Eropa. Wabah ini tak menimpa langsung manusia, melainkan membunuh hewan, yang terjadi antara tahun 1888 dan 1897. Penyakit ternak ini membunuh 90% ternak di Afrika. Kematian terbanyak menyebabkan kelaparan dan rontoknya kehidupan sosial, sehingga warga mengungsi kabur dari daerah terdampak. Kawasan penanaman pangan juga merana karena mereka mengandalkan ternak untuk membajak ladang. Kekacauan ini membuat negara Eropa lebih mudah menjajah sebagian besar kawasan Afrika. Pada sebuah konferensi di Berlin tahun 1884 sampai 1885, sebanyak 14 negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, Belgia, dan Italia menegosiasikan klaim mereka atas wilayah Afrika. Dampaknya, benua Afrika terguncang hebat. Pada dekade 1870-an, hanya sekitar 10% benua Afrika dijajah Eropa. Tapi pada 1900, penjajahan Eropa meningkat hingga 90%-nya. COVID-19 dan pola hidup masyarakat dunia. Coronavirus disease membuat masyarakat di dunia kelabakan dengan angka kematian sampai akhir April tercatat mencapai lebih dari 200.000 jiwa dan kasus positif melebihi 3 juta orang. Berbagai kegiatan ekonomi dunia telah lumpuh. Sebagai salah satu negara terdampak, Indonesia pun terus berjuang di tengah keadaan ekonomi yang terus menurun. Di sisi lain, terjadi perubahan pola gaya hidup yang tampak dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas penggunaan teknologi informasi dan interaksi secara virtual. Selain itu, semakin familiarnya transaksi online dan pesan antar, baik berbagai barang maupun makanan. Ketua IMF, Kristalina Georgieva, menyatakan bahwa dampak COVID-19 merupakan yang terburuk setelah depresi besar pada tahun 1929 sampai 1933 silam. IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi global akan terjun ke level minus pada tahun 2020. Diprediksikan baru akan pulih sebagian pada tahun depan dengan asumsi virus corona teratasi pada paruh kedua 2020. Namun keadaan dapat memburuk dengan ketidakpastian yang tinggi bila mana durasi pandemik yang tak menentu. Terus, apakah dunia dapat belajar dari wabah ini? Karena berdasarkan fakta sejarah, pasca flu Spanyol maupun SARS, emisi yang dilepas berbagai negara cenderung naik. Bahkan setelah wabah, dunia berpacu lebih kencang dari sebelumnya. Kita berharap semoga wabah ini cepat berlalu dan dunia menjadi lebih arif dalam memacu kehidupan setelahnya, serta lebih kreatif dan membuat konten besar dalam sistem teknologi dan ekonomi yang lebih ramah terhadap alam. Asata News melaporkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan informasi-informasi dari kami. Sampai jumpa kembali.